Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya tidak susah kalau kita menemui telur ayam ataupun bebek ya di pasaran. Ataupun sekarang teman-teman di rumahnya itu ada telur ayam ataupun telur bebek. Nah, jadi nggak heran ya kalau seandainya menyelipkan menu telur ya di makanan hariannya. Jadi kita akan membahas makan telur bebek setiap hari. Ada yang orang sukanya telur ayam saja, ada juga orang yang sukanya telur bebek. Nah, yang perlu teman-teman tahu, yaitu ada manfaat dan kandungan gizinya di telur bebek tersebut ya, tidak hanya ayam. Telur bebek ya sering kita temui sebagai tambahan makanan ataupun sebagai bahan makanan, ya misalkan martabak, ya, kemudian juga kerak telur ataupun sebagai tambahan jamu ya, biasanya jamu itu dikasih telur bebek ya. Nah, itu yang sering kita jumpai, atau ada yang lain silakan tulis di kolom komentar. Teman-teman bisa melihat kandungan 100 gram telur bebek ya, kandungan gizi dan nutrisinya. Ukuran telur bebek itu lebih besar ya dibandingkan dengan telur ayam. Begitu juga dengan kandungan proteinnya ataupun kandungan gizi yang lainnya, dan juga kandungan kolesterolnya ya lebih besar ataupun lebih banyak dibandingkan dengan telur ayam. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ya ketika mengkonsumsi telur bebek. Di antaranya yang pertama, mencegah anemia. Teman-teman ya, makan telur bebek ini sangat bagus sekali ya dalam menjaga sel darah merah. Itu semua karena kandungan vitamin B12-nya. Jadi teman-teman, vitamin B12 membantu mengurangi ya resiko teman-teman terkena anemia megaloblastik. Kedua, meningkatkan sistem imun tubuh. Teman-teman ya, telur bebek ini bisa membantu teman-teman dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Ini karena kandungan beta karoten, lutein, zeaxanthin, ditambah lagi vitamin A. Nah, itu semua dapat membantu teman-teman yang mencegah terkena infeksi. Kandungan-kandungan tadi ya membantu memperkuat sistem imun teman-teman. Ketiga, menjaga kesehatan mata. Teman-teman ya, kandungan lutein, vitamin A, dan zeaxanthin dari telur bebek ini membantu teman-teman menjaga kesehatan matanya. Karena lutein dan zeaxanthin ini termasuk antioksidan yang bagus dalam memelihara kesehatan mata, melindungi mata. Ya, jadi teman-teman bisa terhindar dari risiko katarak ataupun degenerasi dari makula. Kemudian juga dapat mengurangi mata lelah akibat paparan dari cahaya elektronik ataupun blue light. Nah, kemudian teman-teman, vitamin A-nya juga menjaga kesehatan penglihatan teman-teman. Keempat, mengoptimalkan fungsi otak. Dari makan telur bebek teman-teman bisa mengoptimalkan fungsi otak. Nah, itu semua karena kandungan kolin yang terkandung di dalam telur bebek. Kemudian juga kolin ini mempercepat pelepasan protein asetilkolin di otak. Protein tersebut membantu otak untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya ya, termasuk fungsi dari memori. Kelima, mencegah penyakit kardiovaskular dan stroke. Jumlah kolesterol yang terkandung dalam telur bebek itu memang cukup tinggi ya, apalagi kalau dibandingkan dengan telur ayam. Nah, meski begitu ya, penelitian menemukan kalau seandainya telur bebek itu bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Itu semua karena kandungan asam oleat yang cukup tinggi di telur bebek ya. Ini juga bisa membantu ya teman-teman menurunkan kadar kolesterol jahat, kemudian juga tekanan darah. Meski begitu ya teman-teman, jangan pula nanti mengkonsumsi telur bebek dalam jumlah yang berlebihan ya, ataupun terlalu sering. Nah, apalagi kalau seandainya teman-teman kadar kolesterolnya sudah melewati batas normal ya, tinggi ya, teman-teman jangan makan kuning telurnya lagi ya. Nah, ini nanti bisa berisiko teman-teman kolesterolnya makin tinggi. Keenam, untuk kesehatan kulit. Jika teman-teman ingin memiliki kulit yang sehat, ya terawat, ya teman-teman bisa mengkonsumsi telur bebek ya. Nah, ini karena kandungan lutein dan zeaxanthinnya. Ini bisa melindungi kulit ya dari kerusakan yang diakibatkan oleh paparan sinar matahari ya, sinar UV. Kemudian yang perlu teman-teman ingat, ya manfaat telur itu sangat banyak sekali, tetapi teman-teman jangan mengkonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Apalagi kalau seandainya sudah punya kolesterol, ya sebaiknya kuning telurnya jangan dimakan ya, kalau memang saat dicek kolesterol teman-teman tinggi.
Dan teman-teman ya pastikan untuk memasaknya dengan cara yang sehat ya, direbus ya. Jangan teman-teman dimasak dengan cara yang tidak sehat, digoreng ataupun sebagainya. Tapi kalau sesekali ya nggak apa-apa ya, misalkan makan martabak ya, kemudian atau telur asin itu nggak apa-apa kalau sesekali. Tapi kalau terlalu sering itu nggak boleh. Kemudian kalau masak ataupun saat ngerebus pastikan benar-benar matang ya, supaya kalau seandainya ada bakteri itu mati ya, jadi terhindar dari risiko infeksi. Oke teman-teman, itu tadi manfaat yang bisa kita dapatkan, yang teman-teman dapatkan kalau seandainya mengkonsumsi telur bebek ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya, ada lagi yang manfaat yang belum saya sebutkan tapi itu yang paling umum. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.